Acara yang selanjutnya yaitu laporan calon guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Timpa, yang saya hormati Ibu Pengajar Praktek Agustina Widya Astuti, dan yang saya banggakan rekan guru semuanya, hebat, guru-guru hebat. Alhamdulillah hari ini kita bisa mengagendakan untuk workshop budaya positif. Tujuan dari kegiatan ini adalah menyamakan persepsi tentang beberapa miskonsepsi, misalnya hadiah itu seperti apa gitu kan, karena pandangan kita selama ini itu memotivasi, tapi dalam sebuah teori berbeda lagi. Nah, nanti saya berharap juga di sini kita akan menghasilkan beberapa kebijakan yang bisa diterapkan di sekolah berpihak kepada pengajaran yang yang kita harapkan gitu kan, bisa menunjang visi misi sekolah. Untuk itu juga saya berharap nanti pada saat kita berdiskusi dalam materi ini, peran aktif dari Bapak Ibu mengemukakan apa saja kendala atau masalah ketika berhadapan dengan siswa selama pembelajaran atau selama bertugas di sini, atau harapan kegelisahannya itu nanti bisa dikemukakan supaya bisa kita bahas sama-sama. Kemudian lagi acara ini sepenuhnya didukung oleh SMA Negeri 1 Timpa dengan dana yang dialokasikan dari bos. Saya berterima kasih sekali, alhamdulillah. Terima kasih untuk sekolah Pak Redi juga bendahara. Untuk itu saya berharap penuh agar Bapak Ibu bisa berkolaborasi untuk peningkatan kualitas secara budaya. Kita benahi budayanya dulu, karena ada beberapa gitu kan, misalnya kayak yang saya posting di Padlet itu baju keluar itu budaya-budaya seperti itu dulu, nanti setelah itu baru mungkin ke akademisnya secara bertahap. Jadi saya berharap sekali Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan itu, dan saya juga meminta izin, mungkin selama sesi ini saya akan berbicara di depan gitu ya, karena memang tugas dari guru penggerak ini. Selanjutnya saya juga meminta kesediaan Ibu Widya Astuti Agustina untuk bisa memberikan sambutan, dan nanti juga kepada Bapak Kepala Sekolah sekaligus membuka acara. Mungkin demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ya, terima kasih buat Ibu Sri. Acara yang selanjutnya yaitu sangat praktik guru penggerak. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu saya percaya dan yakin ibu bapak guru di sini sudah memiliki pengalaman mengajar dan memiliki ilmu pengajaran yang mungkin lebih daripada saya gitu. Jadi kita di sini sama-sama belajar ya ibu bapak. Jadi arahnya nanti kita diskusi dan berbagi. Tidak ada yang saling menggurui, tapi kita belajar bersama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nantinya kita bisa bersama-sama belajar bersama ya ibu bapak. Terima kasih, sekian dari saya. Acara yang selanjutnya yaitu kata sambutan kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Semangat. Walaupun harinya dingin-dingin, sejuk. Salam sejahtera pada hadirin sekalian. Kita semua bersyukur karena di pagi hari yang cerah dan sejuk, sesejuk hati kita yang hadir di ruangan ini untuk bersiap menerima masukan dari kita di charge hari ini, di charge
mungkin ada yang lesu, ada disuntik belum. Apalagi di saat sekarang ini adalah sedang sedang dikembangkan, yaitu untuk implementasi kurikulum merdeka. Yang saya hormati datang pada guru pendamping, guru pengajar praktik PGP yang manis. Karena saya minum kopi tadi manis sekali karena berdekatan dengan orang yang manis. Kita bersyukur karena pada yang pertama kali datang saya tidak ada, pas ketemu di kampus dicari ketemunya di PGP. Jadi tidak asing lagi dengan saya. Ya. Kemudian Ibu Wakasek, di dua-duanya wakil kepala sekolah perempuan. Ibu Henti SPD, ini kemudian Wakasek kurikulumnya Ibu Sri Wati. Nah, ini Bapak Ibu guru sekalian yang saya banggakan. Kita tentu bersyukur bahwa kita masih diberikan kesehatan, karena tanpa kesehatan yang prima mungkin kita tidak bisa melaksanakan tugas. Seperti saya beberapa hari yang lalu, saya tidak bisa ketimpa karena pada hari Senin itu memang kepala saya berat sekali, ketika itu tidak bisa ketimpa. Dan alhamdulillah sudah mulai berkurang. Dan tadi subuh jam 2 berangkat ke sini, sejuk, tapi mengantuknya luar biasa. Tapi alhamdulillah, karena saya tertarik sekali, karena pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan workshop budaya positif, tahu terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, budaya positif ini dahulunya sudah ada. Kita mengembangkan kurikulum berbasis karakter. Dahulu memang itu juga sebenarnya, cuma diformulasi dengan cara yang baru, yang lebih aplikatif. Nah, kalau dahulu itu saya ingat mulai dari kurikulum berbasis kompetensi KBK. Dulu pernah. Jadi kenapa selalu ada perubahan? Pengalaman saya mulai dari 2023, kebetulan sekolah yang tempat saya adalah sekolah piloting project. Setiap kurikulum baru pasti dicoba di sekolah. Nah, termasuk saya termasuk orang yang tempat uji coba. Jadi tahu persis perkembangan. Tapi biasanya tentu maksud perubahan itu adalah untuk menjadi lebih baik. Karena hidup itu perubahan adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Kalau kita tidak berubah, maka kita tidak bisa jadi Power Ranger. Harus bisa menyesuaikan diri. Artinya harus bisa menghadapi tantangan. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian, masalah yang akan kita sama diskusikan, tapi jangan hanya sampai kepada batas diskusi. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengaplikasikan hal ini ke dalam kehidupan keseharian di sekolah. Karena namanya budaya itu tidak bisa sehari dua hari. Karena mengubah sesuatu yang sudah mendarah daging itu memang sulit, tapi perlu waktu dan perlu kesungguhan. Saya kira seperti itu, karena kita melihat tadi saja sampai saya tersentuh dengan apa yang diamalkan Pak Leti tadi, kayaknya sulit diaturkan karena belum membudaya. Kita ini belum membudaya. Ada saya kirim itu adalah budaya positif, saya malu untuk itu dibentukkan dan diaplikasikan. Tetapi bagaimana cara kita mendidik
hal-hal itu supaya terjadi pada diri anak, dan kita mulai dari diri kita sendiri. Di sekolah saya waktu di SMK Maritim itu ditulis, nah, memang bagusnya itu ditulis. Saya malu kalau ditulis, setiap kelas ditulis itu. Jadi menjadi pembiasaan itu mengingatkan kita. Ya, jadi kalau kita ingin mengubah dunia mungkin tidak bisa mengubah dunia. Kita ubahlah. Mungkin dari skop nasional kita tidak punya peran. Turun lagi kita sampai ke bagian dalam, mungkin di tingkat kabupaten kita sudah percontohan. Tidak sanggup itu kabupaten, mungkin di kecamatan tidak bisa juga menjadi perubahan. Nah, kita mulai lagi dari skop yang paling kecil. Kita mulai dari diri kita itu berubah Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi memang untuk berubah menjadi lebih baik, lebih berkualitas itu perlu waktu dan perlu kesungguhan. Jadi baiknya untuk diri kita dan untuk orang lain. Jadi itu yang saya maksudkan, budaya positif ini memang harus dikembangkan, diaplikasikan, dan selalu harus dalam bimbingan, dalam pembersamaan, tidak bisa dilepas. Yang paling penting apa peran guru? Peran guru adalah keteladanan. Ya. Keteladanan kita. Saya ini yang seperti itu. Walaupun kita ini tidak berimbang antara siswa dan guru, tapi kalau kita memaksimalkan kemampuan kita dengan baik, kita jangan berorientasi pada sisi duit, ya, sisi benefit yang bersifat materi, tapi kita lebih kepada itu, kita mengharapkan sesuatu yang lebih dari itu, yaitu keberkatan dalam hidup kita, berkat. Karena Pak, selain kita melaksanakan tugas itu anggaplah sebagai sedekah Bapak Ibu sekalian, pemberian kepada orang. Karena ketika kita memberi, maka kita akan menjadi dilebihkan. Seperti itu sebenarnya konsepnya, ya. Ketika Bapak Ibu sekalian memberikan bimbingan ilmu kepada siswa, maka Bapak Ibu sekalian akan dilebihkan lagi. Mungkin pada saat ini tidak terasa seperti ini. Nah, jadi pengalaman saya, berbagi pengalaman sedikit pula Bapak Ibu sekalian. Jadi pertama kali saya tugas dulu adalah di kondisinya seperti itu. Jadi kalau pagi waktu saya dan kepala sekolahnya waktu itu. Kenapa? Karena guru-gurunya itu ada yang dari jauh-jauh desanya yang datang seperti itu. Jadi sehingga memang situlah contoh yang memang sulit saya bilang. Jika kita terus membiasakan, contoh kepala sekolahnya kadang-kadang menyapu ruangan sendiri, gurunya baru datang, siswanya belum datang, kepala sekolahnya marah. Saya melihat sia-sia bayar guru, kepala sekolah menyapu sendiri ruang kantor. Nah, tapi beliau diam aja seperti itu. Tapi kenapa? Kesadaran ini memang sulit. Saya lihat kalau contoh ketika saya mengajar di SMA, waktu saya tugas di SMA 3, saya mungkin guru yang paling awal datang. Jam 6.30, setengah 7 itu sudah standby di sekolah menyambut siswa. Padahal jam mengajar saya itu rata-rata jam 10 ke atas. Tapi kenapa saya datang jam 6.30? Karena saya sadar saya itu digaji, dibayar, jam tugas saya itu dari 6.30 sampai jam 1. Maka saya tidak pulang, walaupun jam saya itu jam siang. Kenapa? Ketika saya datang awal, saya bisa mempersiapkan pembelajaran lebih baik, dan itu menjadi perhatian siswa. Nah, jadi contoh, jadi pembiasaan seperti ini. Jadi ketika kita menegur siswa, kita memberi contoh yang baik, maka tidak ada atas. Jadi saya tidak banyak bicara untuk seperti itu. Nah, sehingga setiap tahun kalau dipilih menjadi guru favorit, saya terlalu terpilih sebagai guru favorit. Saya mengajar pendidikan agama Islam, tetapi saya juga seorang konselor, guru BP, membimbing siswa.
Jadi tidak memilih siapapun. Nah, jadi semua siswa itu mereka suka karena sering curhat dan sebagainya. Karena kadang-kadang mereka itu perlu orang tua, orang dewasa yang memberikan masukan kepada mereka. Sebenarnya kenakalan itu adalah bentuk dari inginnya mencari perhatian seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mencoba menerapkan seperti ini, membiasakan ya, membudayakan. Karena kalau kita budaya positif, berpikir positif, mengalami positif, malah tidak segala sesuatu yang kita hasilkan pun menjadi berhasil positif. Saya ingat ketika disuruh kepala sekolah, ketika ada tugas, saya tidak tanya ini ada duitnya atau tidak. Pokoknya siap kerjakan terus, siap. Saya tidak peduli dibayar atau tidak, hanya itu adalah tugas yang saya rasa bertanggung jawab. Nah, nanti kalau misalnya ada dikasih, ya saya terima. Seperti itulah, karena keikhlasan pada saya tidak melaksanakan tugas itu dan sudah berbuah, sehingga saya bisa terpilih menjadi guru teladan, guru berprestasi dari tingkat kabupaten, tingkat provinsi sampai ke tingkat nasional. Saya orang biasa-biasa saja, tapi ketika saya melakukan pengabdian, saya ada melakukan itu dengan ketulusan hati. Saya tidak mengajar hanya dengan pikiran, otak, tapi saya juga mengajar mencoba mendekat dengan pendekatan hati. Dia mengajar dengan hati, jadi apa yang kita rasakan, saya suka merasakan seperti itu. Jadi ada keterjadian. Sehingga kadang-kadang kita tidak perlu teriak-teriak segala macam. Tapi dalam kondisi normal. Tapi dalam kondisi tertentu memang harus ada ketegasan. Nah, apalagi di era sekarang ini banyak sekali model-model pembelajaran yang bisa diterapkan membuat siswa itu menjadi betah, merasa senang, merasa dihargai, sehingga kita merasa nyaman, siswa merasa senang, lalu mereka betah di sekolah. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi saya berharap nanti Bapak Ibu sekalian semuanya bisa ikut tes PGP, program guru penggerak, karena sangat baik sekali. Memang perlu pengorbanan waktu, tapi itulah berubah. Tapi akan ada setelah merasakannya akan tahu. Yang mereka merasanya mereka tahu kesadaran lamanya itu yang mereka akan merasakan tidak mengenal. Seperti jadi dirasakan dulu. Memang capek dalam perjalanan, tapi itulah perubahan. Tapi ada kebaikan di kemudian hari yang akan Bapak. Niat kita satu saja, ingin membuat siswa kita menjadi lebih baik dan berguna di masa depan. Itu ya. Dan karakternya kita utamakan karakternya dulu. Kalau karakternya berubah, karakternya baik, ilmu tuh gampang nanti bisa sebenarnya. Ini kita perlu karakter pembiasaan, kesopanan, sopan santun, kerapian, keramah tamahan, kejujuran. Nah ini yang penting. Mengerti kejujuran ini memang sulitnya untuk jujur, sulit. Tapi kejujuran itu membuat kita ini hidup tenang. Seperti itu, dan membiasakan anak itu menjadi percaya diri, walaupun harus dibiasakan. Kuncinya adalah pembiasaan saja. Tidak ada pembiasaan, karena memang kita tidak ada yang sempurna. Pasti kita penuh dengan kekurangan. Nah, jadi niatkan saja Bapak Ibu sekalian, niatkan bahwa kita ini mengajar itu adalah bagian dari ibadah kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kita minta balasnya dari yang Maha Pencipta saja. Kalau dengan manusia kita berharap mungkin kita bisa kecewa, tidak sesuai yang kita harapkan, yang kita terima. Tapi kalau kita berharap balasan yang kuasa, mungkin lebih dari yang kita inginkan akan diberikan oleh Tuhan. Saya kira itu dengan mengharap juga dari Tuhan yang Maha Kuasa, maka kegiatan workshop budaya positif SMA Negeri 1 IPA dengan resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa berikan kita petunjuk, bimbingan dan pertolongan, serta dimampukan kita untuk berubah menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
pagi. Yang selanjutnya yaitu doa dengan hormat untuk kesediaan Pak Sapari untuk memimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dan izinkan saya membimbing dengan secara Islam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ذنوبنا ولوالدينا ورحمهم كما ربنا صغارا ولجميع مشايخنا ولمعلمينا ولأستاذنا ولمرباتنا ولجيراننا وللملوك الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم واغفرنا. Selamat pagi. Kalau selamat pagi tepuk tangannya 3 kali. Kalau selamat siang 2 kali. Kalau selamat sore sekali. Kalau selamat malam saya diam aja gitu. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Oh. Eka dan Pak Sapari. Sobeklah secari kertas kecil, udah tadi ya. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Dan buatlah sebuah kepalan. Nah, teman B, sisa Pak Sapari ini akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Bu Eka memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja agar dapat membuka kepala anak tersebut. Kita mulai apa yang terjadi? Bisa nggak gitu kan? Atau kayaknya Bu Eka kotak-kotak aja nih. Kita mulai seberapa berhasilkah Pak Sapari? Ayo. Siapa caranya? Ini mau disuap? Jangan. Jadi bujuk, dibujuk di situ kan itu. Kamu mau bujuk kan? Ya. Ya, ini tebak dulu lah. Bahasanya bisa ke situ. Jadi. Kenapa Ya salah. Nah, kalau pesan. Ke sini. Sini lah. Enggak berarti enggak ada. Coba enggak ada. Ya, kalau aku buka kasih Bapak. Ini enggak ada. Lihat dulu. Ada enggak? Jangan di belakang. Kalau aku buka udah pasti Bapak tahu. Hebat akalnya Bapak. Ini diarahkan, itu diarahkan lah. Pokoknya sudah buka sampai Sebelum buka sampai bisa. Ini mau buka sekarang atau tahun depan? Kalau tahun depan kembalinya dulu. Kalau sekarang silakan. Kalau sekarang tahun depan. Ya. Nah sekarang ini tangan. Bukan. Kita di pausa dulu. Baca. Pulus. Ah, ya. Apa maksudnya, Ki?
dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa ini karena kita guru, berarti kita berarti guru ini berhak untuk memaksa murid harus melakukan ini, harus melakukan itu tanpa terbangun kesadarannya. Jadi mungkin yang harus kita buat itu kesadarannya dia nanti ada di di kelas itu ada keyakinan kelas yang harus kita bangun dan itu dibicarakan bersama dengan murid supaya apa dia memiliki tanggung jawab itu. Karena kita menghindari yang namanya hukuman. Jadi kalau misalnya ada sesuatu dari efek perbuatannya itu bukan karena kita menghukum, tapi memang konsekuensi. Yang harus kita hadirkan adalah konsekuensi untuk membangun karakter dia, bukan melalui hukuman. Nah, selanjutnya perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Kalau dulu kan lebih pada stimulus respon, selanjutnya itu berkembang pada teori kontrol atau pilihan. Kalau pada teori respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu yang biasa kita lakukan terhadap anak begitu. Kemudian kalau pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia kita. Karena mungkin setiap orang tuh punya persepsi masing-masing ya. Kecuali misalnya kita sudah punya pemahaman yang sama, baru tuh ya bisa frekuensi. Belum tuh ya masing-masing aja. Dan kita nggak bisa menjelaskan itu lebih lebih panjang karena itu pasti terjadi perdebatan. Jadi memang harus dibangun dulu sudut pandangnya. Kemudian berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan atau kesalahan itu pasti ada sesuatu di belakangnya. Saya yakin semua orang tidak ingin ada di posisi salah ya, tapi kadang kita melakukan kesalahan itu dan kita tuh lebih tahu kenapa kita melakukan itu. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Kalau pada teori pilihan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi siswa pun begitu ya sebenarnya. Hanya siswa itu sebenarnya yang bisa. Kita suruh jangan lolos tetap aja dia. Itu karena kesadarannya memang tidak terbangun gitu kan. Saya bisa mengontrol orang lain itu pada respon. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain pada pilihan. Dia sendiri jika dia pegang baik, dia akan melakukan itu. Budaya ya. Pemaksaan ada pada saat ikutan gagal sama seperti Bu Eka tadi yang bermain respon tadi. Bagaimana caranya? Apakah hari ini sampai tahun berapa atau gimana?
artinya pada saat kerja bakti dia bakal pulang habis terus mungutin sampah lagi. Tapi kalau misalnya dia udah menjaga paling yang ya sedikit-sedikit aja. Bergotong royong dan kreatif. Nah, ini untuk apa namanya profil pelajar Pancasila ya. Kalau di kemarin itu nawacitanya Jokowi itu kan yang PPK. Nah sekarang ini yang belum merdeka, PPK itu dialihkan ke profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila tadi itu yang meliputi ini: beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, berpikir kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian eksplorasi konsep untuk motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Nah ini kan siswa itu kadang ada mengikuti kita tapi bukan dari dirinya atau motivasi eksternal ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian kalau dari atau juga untuk mendapatkan imbalan. Kalau internal menjadi seperti apa saya jika melakukannya, dia lebih proyektif untuk dirinya ke depan itu seperti apa. Kata Ki Hajar Dewantara, merdeka itu tidak hanya melepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat perintah kepada dirinya sendiri. Dihukum oleh penghargaan. Yang saya bilang kemarin itu kalau penghargaan itu bisa menjadi hukuman. Kenapa? Karena ada pengaruh jangka pendek, jangka panjang, kemudian penghargaan itu bisa menghukum si orang yang menerima penghargaan itu, nanti dia menjadi apa ya, kualitasnya bisa menurun secara kualitas. Kemudian juga lingkungan pertemanannya itu, oh nanti dia juga gitu yang ini. Jadi merasa dia sudah apa ya, sudah tersisihkan duluan. Jadi hendaknya kita juga kalau memberikan penghargaan itu mungkin bisa bergantian atau dimunculkan, karena setiap anak kan punya kelebihan masing-masing tuh. Si ini kelebihannya dalam menulis, ini dalam apa gitu. Jadi bergantian diberikan penghargaan. Tapi kalau terfokus pada satu orang, nah itu yang bisa disebut menghukum. Kemudian penghargaan tidak efektif dan merusak hubungan, itu tadi dalam penanganannya mereka ya. Nah ini penghargaan dapat menurunkan kualitas. Ini merasa udah aja. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, terus bagaimana cara kita memberikan penghargaan? Dari pengakuan secara khusus, pengakuan secara pribadi. Kalau di sini tuh kayak bulan tuh kayak ada apa gitu, dia cek pribadi. Terus sih beri pengakuan kepada semua murid, jadi secara bergantian, tidak terfokus pada satu murid. Nanti yang lain tuh merasa itu tadi, merasa tidak diperhatikan. Ada tuh si Nur Hadi tahu dia yang masuk itu saya rese minta ampun, ya sampai saya suruh duduk di depan. Nah tapi itu sudah mulai bagus kok ketika saya masuk itu, meskipun mungkin secara apa namanya pemahaman untuk mengikuti pelajaran dia kurang, tapi paling enggak tuh dia udah nurut gitu, udah patuh. Jadi tadi saya minta pasangin kamu tuh tidak memasukkan ya, udah dikatakan lagi malu gitu. Hari ini saya paling dari kamu. Beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Mungkin kita langsung aja dulu yang apa namanya membahas tentang keluhan tadi. Oh sudah, Allahumma sholli. Salah mengisi itu. Salah mengisi. Ini harusnya di bawah mengisi komentar. Nah, itu siapa? Berarti kayaknya semua kami punya harapan ya. Tapi saya pengen, itu tadi saya bilang saya pengen kita mempunyai apa produk dari workshop ini, sebuah aturan terhadap ini nih, yang keinginan bisa kita akomodir lalu seperti apa gitu. Kalau diterapkan di kelas itu nanti jadinya tuh kebijakan kelas. Kembali dulu ke kebijakan kelas.
Iya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena teman di sekolah. Olahraga yang perintah. Gimana teman? Kalau dulu olahraga yang pemerintah, kayaknya bukan hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini adalah pada musim pandemi kemarin. Nah, murid diminta untuk push up 15 kali karena yang melanggar peraturan sekolah. Nah, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ada siswa. Kita minta komentar siswa. Siapa namanya? Carmela, ini menurut kamu nih, kalau murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu hukuman atau konsekuensi menurut kamu? Tidak. Ini salah satu. Jangan takut. Konsekuensi. Kita itu konsekuensi berarti nggak apa-apa ya kalau gitu terang itu. Lanjut lagi, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicolek-colek. Konsekuensi. Pas apa? Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Konsekuensi. Apa sama beda ini? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Itu kira-kira konsekuensi apa hukuman? Ini kita harus kerja, maka sepatu kita cita gitu, dikalungin. Konsekuensi. Konsekuensi itu. Konsekuensi. Ya, sudah ada aturannya. Bu Sherly, itu hukuman apa konsekuensi? Hah? Khususnya perbuatan baik atau khususnya perbuatan kecil usaha kan pasti ada konsekuensi. Oh. Misalnya kamu misalnya membuang sampah sembarangan di kelas 1 dia udah disuruh otomatis kamu bukan orang lain yang menghapus anaknya dia sendiri kan? Dalam hal Konsekuensi. dalam hal menggunakan sepatu hitam, seharian di sekolah karena tidak menggunakan. Begitu. Oh, oke baik. Ya, terima kasih. Saya mengurangi sakit pinggang. Saya mencerna dari apa yang Pak Pelastara jelaskan bahwa kalau hukuman itu terjadi karena sudah ada aturannya. Tapi kalau konsekuensi tergantung dari kesepakatan. Kalau kita sepakat dia push up setelah terlambat, maka siswa tersebut akan push up meskipun nggak disuruh. Nah, seperti itu, kurang lebihnya gitu. Jadi di sana bisa kita sebut hukuman, bisa juga kita sebut konsekuensi, tergantung itu sepakat atau benar-benar tidak ada aturannya. Seperti itu. Juga hukuman juga meskipun hukuman kita tiba-tiba nyuruh, misal push up meskipun nggak ada aturan itu hukuman. Ada aturannya tapi kita tiba-tiba nyuruh, terlambat langsung push up, misal itu hukuman. Ya, mungkin gitu Pak ya, kurang lebih. Baik. Ada satu lagi nih sebelum kita ini. Pak Hero. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran videoka. Konsekuensi. Karena sudah konsekuensi dia tahu kan bahwa hukuman dia tahu. Pak Hero gimana? Terima kasih, nama saya Alvera dari mata pelajaran agama Kristen. Saya tidak mau bilang sanksi atau hukuman, tapi apakah kita tidak melihat ada sebuah kesalahan atau ketidaksengajaan, barangkali itu penyebabnya. Oh, contoh masker, pada saat berkendara bermotor dari rumah tiba-tiba putus tali itu. Nah sekarang, bagaimana melihat masalah ini? Itu saja, terima kasih. Sekarang kita lihat gimana jawabannya. Jadi yang mencetak 100 kali itu hukuman. Yang lari mengelilingi lapangan itu hukuman.
muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun kebutuhan diri sendiri jika tidak bertindak demikian. Nah, motivasi ini bersifat eksternal. Mungkin Bapak Ibu pernah ada di posisi ini. Misalnya kita dengan rekan sejawat, contohnya kadang-kadang ketika melakukan sesuatu ketika mungkin terhadap anak murid untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya ketidaknyamanan, kalau dengan rekan sejawat ya, misalnya mungkin ada yang minta tolong, kita biasanya memposisikan diri antara melakukannya dengan ringan hati atau karena dia siapa atau karena ada apa, begitu kadang-kadang itu terkadang-kadang memang muncul dengan sendirinya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, pada orang yang memiliki motivasi ini akan mempertanyakan pada dirinya bahwa apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini terkadang ada pada pikiran anak ya, misalnya disuruh guru, saya dapat imbalan atau tidak ketika membantu. Kadang-kadang motivasinya seperti itu, dia mau membantu karena ada imbalannya. Ya itu ya Pak ya, biasanya kadang-kadang memang seperti itu ya. Iya, kadang-kadang diiming-imingi gurunya malah ya, nanti saya kasih nilai sekian. Nah, tipe yang mengandung motivasi ini yang diinginkannya pujian, hadiah, pengakuan diri, atau imbalan itu tadi. Nah, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi pertanyaannya yang muncul akan menjadi apakah apabila saya melakukannya. Jadi mereka yang melakukan sesuatu, nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai dengan energi yang positif akan membuat mereka memiliki disiplin positif karena motivasi ini perilakunya bersifat internal. Jadi maksudnya kita menanamkan keyakinan dulu, suatu kebajikan begitu. Jadi jika anak ini mematuhi peraturan, ibaratnya melakukan hal-hal baik, itu tidak untuk siapa-siapa, tapi untuk dirinya sendiri. Mungkin seperti itu kurang lebihnya. Nah, sekarang saya akan mengajak ibu bapak untuk berefleksi bersama dengan 4 pertanyaan ini. Jadi pertanyaan pertama, pernahkah Anda berada dalam sebuah situasi di mana Anda sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi Anda, bahkan bertabrakan dengan penghargaan diri orang lain? Kira-kira untuk pertanyaan pertama, apa yang ibu bapak rasakan? Satu orang boleh menulis yang sama. Boleh. Dua, perwakilan. Untuk yang pertama. Kalau itu menyakitkan tidak dilakukan. Iya. Kalau ada yang menyakitkan tidak dilakukan. Itu pernah, yang pernah, siapa yang Mungkin bisa bapak sampaikan dulu. Jadi untuk yang pertama ini ada tidak yang pernah bapak rasakan pada nomor 1 ini? Pada pertanyaan yang pertama ini, silakan Pak. Enggak ada. Yang lain apakah pernah? Kira-kira pernahkah Anda berada dalam situasi di mana Anda sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi Anda, bahkan bertabrakan dengan penghargaan diri orang lain? Jadi kalau tidak tahu bahwa itu akan menyakitkan, kalau sudah tahu duluan tidak dilakukan. Ya kadang-kadang kita tidak merasakan ya Pak, tidak menyadari. Kecuali kalau tidak menyadari itu akan menyakitkan pada akhirnya. Kalau sengaja pasti tahu pada akhirnya itu akan menyakitkan, kalau tidak dilakukan. Ya, kadang-kadang ya Pak, kesengajaan itu tidak kita sadari ya Pak. Kadang-kadang
Kadang-kadang kita bisa mengetahui bahwa ini adalah hal yang menyakitkan, tapi kondisinya kita harus melakukannya. Contohnya, misalnya Pak, ketika siswa kita kasih dia tugas, kemudian kita tahu bahwa siswa ini lemah di kelas, kemudian kita kasih tugas, kita tahu bahwa dia tidak bisa melakukannya, tapi tugas itu harus dia selesaikan. Itu sama saja sebenarnya Pak. Makanya ada pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi kita harus bisa melakukan pemetaan terhadap murid bahwa strategi yang harus kita timbulkan itu agar si anak bisa melakukan tugas yang kita berikan, tapi dengan cara dia. Seperti itu loh Pak. Itu adalah bentuk kesengajaan yang memang kita sadari tapi harus kita lakukan. Kadang-kadang dalam seperti itu. Merasakan tidak? Jadi kalau di tugas itu sekiranya siswa itu memang kita yakini bahwa mampu menyelesaikan itu. ya, jadi contoh realnya Pak, ketika kita melaksanakan ulangan harian atau semester, merata tuh Pak. Ada yang bisa mengerjakan, ada yang tidak. Dia harus menguraikan. Kan ada anak yang tidak bisa menguraikan, tapi ada dengan cara yang lain. Dia memberikan jawaban sesuai dengan apa yang dia mampu, tapi arahnya tetap sama Pak jawabannya. Kalau siswanya tidak baca, tidak ada persiapan. Nah itu tadi Pak. Artinya itulah yang terjadi pada diri kita, yang memang sudah kita budayakan selama ini ya Pak. Makanya muncul asesmen, ya kan? Muncul asesmen, kemudian ada pembelajaran berdiferensiasi, artinya sesuai dengan karakter siswa. Di situ memang yang disuguhkan itu gurunya yang harus bisa berinovasi, mencari cara bagaimana mengatasi murid yang tidak suka menulis dengan yang suka beda kan Pak. Ada yang visual, ada yang auditori, ada yang cuma suka mendengarkan, seperti itu. Mungkin contoh sederhananya kegiatan kita di kelas. Kemudian saya lanjutkan nomor 2. Mengapa Anda tetap memilih melakukannya padahal Anda tahu akibatnya akan menyakitkan? Anda mungkin akan dikecam secara sosial, bahkan ada kerugian secara finansial. Rasanya berat gitu ya Pak pertanyaannya. Kira-kira ada tidak ibu bapak yang ingin ibu bapak sampaikan atas apa yang saya sampaikan atas beberapa pertanyaan di depan, untuk menanggapi pertanyaan yang ada di depan. Ini nih yang paling sering terjadi nih kayaknya, yaitu tadi ketika kita ngisi nilai raport ya. Yang pertama, pernahkah Anda berada dalam sebuah situasi di mana kita sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi kita? Anak itu udah tahu nggak tuntas loh, kita tuntasin aja gitu kan, kayak melanggar banget gitu. Terus anak yang pintar nanti gimana gitu kan? Nah itu tuh kayak ya di sisi lain kan kita harus memperjuangkan, di sisi lain kayaknya ada hal yang harus kita abaikan. Kalau memang kita konsekuen dengan sebuah penilaian itu tuh kayak aduh gitu, ya sakitnya itu. Anak ini harus diangkat itu kan nilainya, tapi juga dengan terpaksa. Nah itu. Kemudian lagi mengapa kita memilih melakukan itu, dan akibatnya itu padahal kita tahu akibatnya menyakitkan gitu kan. Jadi itu untuk supaya dia bisa sama-sama dengan temannya lulus bersama, tidak ada merasa ya menjaga perasaannya dia aja tuh si anak itu kan. Kemudian Anda mungkin akan dikecam secara sosial, bahkan ada kerugian secara finansial. Kalau finansialnya nggak ada gitu kan, nggak ada ruginya. Cuma secara sosial di lingkungan anak-anak itu ibu nggak adil,
dia kan nggak hadir terus, kenapa bisa naik kelas juga gitu kan? Hadir cuma pada saat UTS ulangan ini aja gitu. Masuk kelas enggak, kalau hadir ke sekolah bolos, tiba-tiba tuntas juga gitu. Nah, secara sosial di antara anak itu pasti ada penilaian sendiri bagi anak-anak ini. Kenapa begitu? Itu sisi negatifnya. Apa prinsip yang Anda perjuangkan untuk melindungi itu? Ya, prinsipnya ya itu tadi, untuk apa ya? Si anak itu kembali lagi gitu ya, rasa kemanusiaan, moral kita. Kalau enggak itu dia di situ-situ kan berubah juga gitu. Gitu aja tuh pikirannya. Mau diremedi 10 kali pun itu gitu aja. Iya. Jadi kebijaksanaan kita aja tuh kayak ini bagian ada yang terlukai jadinya kan. Pada saat itu Anda sedang menjadi orang yang seperti apa? Malaikat mereka. Malaikat yang berdosa gitu. Dengan pilihan apa? Madu. Apa itu restitusi tadi udah Betina bilang juga, menciptakan keadaan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kalau dalam fisika itu fisika itu nggak asing lagi sebenarnya restitusi. Malah pas saya ketemu materi ini saya kaget, kok ini ada di sini gitu. Kalau di fisika itu kan bahasanya fisika, restitusi ini. Jadi yang lebih mudah itu kalau saya ilustrasikan, misalnya itu kayak kemarin saya presentasi dengan teman-teman itu, bahwa restitusi itu misalnya Bapak Ibu tahu tugas kan? PU, tahu kan? Ini bisa kita gantung nih PU kayak gini. Nah, kadang itu seperti ini. Kemudian kalau kita beri gaya beban di sini, masa F, ini pasti ke bawah ini kan? Nah, molornya bertambah panjang lah, bertambah panjang. Nah, dari sini ke sini, molornya. Nah, restitusi ini adalah mengembalikan pada keadaan semula. Caranya adalah hilangkan beban ini, nantinya kembali lagi bentuk semula. Itu dalam teori hukum di fisika. Begitu juga dengan anak ini, mengembalikan kepada keadaan yang sebenarnya, yang seharusnya. Idealnya seorang ya karakter Pancasila itu ya, yang seperti itu maksudnya. Jadi kalau kita susah sekali dengan institusi seperti itu. Ya, restitusi. Tadi sini sudah ada yang hukuman konsekuensi restitusi. Kemudian 9 ciri restitusi, bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Jadi anak-anak yang kayak kemarin kan ada yang saya buat video. Jadi saya mau merestitusi, bukan menghukum, bukan memberikan konsekuensi atau apa ini konsekuensi seperti ini, enggak. Tapi saya merestitusi. Yang kemarin bulan nggak ada di sana ya. Terus pas apa yang tolong video ya. Kemudian memperbaiki hubungan, kemudian menawarkan bukan paksaan. Jadi dikembalikan ke dia, apa kesalahanmu gitu. Terus bagaimana dia sendiri yang memikirkan solusinya. Jika dia melakukan kesalahan, dia sendiri yang memikirkan itu. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa dia melakukan itu? Pasti ada sebab kan. Bisa anak terlambat kenapa? Jadi kita tinggal kasih pesan aja. Kalau misalnya dia terlambat ikut upacara karena misalnya harus cari sarapan dulu, berarti pesannya ya besok kamu lebih awal supaya tidak apa misalnya pun caranya sarapan dulu kan masih sempat. Misalnya berarti kan menyesuaikan begitu. Kemudian restitusi dari diri adalah cara yang paling baik untuk saat ini. Siapa tahu nanti ada lagi gitu ya. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi perubahan karakter itu. Restitusi fokus pada solusi. Dia sendiri yang mencarinya. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada ya karena biasanya kan ada ya, nanti berupa ini dan sebagainya. Nah ini yang keyakinan kelas. Kenapa sih ini pertanyaan dulu? Mengapa tidak peraturan kelas yang ada itu kan punya peraturan kelas ya? Bapak Ibu buat kelas semua kelasnya ada peraturan kelasnya. Punya. Ibu Mona kelas berapa? Oh enggak ada hal itu. Ya Ibu Sherly kelas 10 IPA 1. Ada peraturan kelas. Tata tertib. Oke. Dulu namanya peraturan kelas. Kalau sekarang ini diarahkan kepada keyakinan kelas. Di kurikulum Merdeka diarahkan kepada keyakinan kelas. Kenapa digeser lagi gitu kan? Kayaknya agak asing
asing ini bagi kita. Kalau keyakinan ini lebih menyangkut kepada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik kembali kepada nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seorang tadi. Ya lebih keyakinan itu dari dalam ya. Seperti apa? Ya, misalnya peraturan kelas itu baru yang ada di biru, biru umum, umum. Ya, peraturan kelas itu umum. Keyakinan kelas itu lebih melebar ya. Kemudian itu lingkungan positif, misalnya lagi skopnya. Kemudian budaya positif ada secara keseluruhan seperti itu. Jadi kalau keyakinan kelas bisa kita terangkan juga ke kelas yang lain. Nah, ini di sini mana yang merupakan keyakinan kelas? Kenapa? Ada dua kesepakatan yang sebelah dan sebelah. Kalau di sini kan berarti yang keyakinan kelasnya yang ini nih, kebersihan. Kalau di sini berarti saling menyayangi, semangat. Secara keseluruhan ini adalah peraturan atau apa tadi namanya Bu Sherly? Apa? Iya. Namanya yang di kelas itu apa? Peraturan kelas. Tata tertib, ya tata tertib. Secara keseluruhan ini tata tertib, tapi keyakinan itu ada poin-poin yang benar dari sini ada kebersihan, ini saling menyayangi, ini semangat. Jadi ketika dia melanggar, kita bisa kembalikan ke situ. Keyakinan apa yang kamu langgar, dia sudah sendiri. Oh, berkaitan dengan ini, gitu. Saling menghargai. Boleh. Selalu kembali. Ini bulan kemarin juga ada mengingatkan waktu yang hari Jumat ya. Anak-anak kan ambil buku di perpus, tapi dari balikin lagi. Mungkin besoknya baru dia balikin. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah ini menurut Bapak Ibu keyakinan kelasnya apa? Pak Sapari, keyakinan kelasnya menurut dia apa nih? Selalu memberikan buku ke tempatnya. Atau kita baca aja ya, dilarang mengganggu orang lain, hadir 15 menit sebelum pembelajaran, dilarang melakukan kekerasan. Ini kayak sebuah aturan, tapi keyakinan kelasnya apa? Kita lihat di sini. Berarti yang keyakinan kelas itu adalah tanggung jawab yang bagian pink itu atau orange. Jadi dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati orang lain keyakinan kelasnya. Jadi nanti di kelas-kelas kita itu peraturan kelas itu selain peraturannya munculkan juga keyakinan kelasnya untuk kurikulum merdeka. Jadi Bapak Ibu wali kelas nanti seperti itu. Kebutuhan dasar manusia ini, nah kenapa kita nggak boleh misalnya memberi hukuman, ini dasarnya. Kenapa? Karena setiap anak, setiap kita, setiap orang, setiap individu itu ada kebutuhan bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah ini 5 posisi kontrol. Kita tuh di mana nih yang selama ini nih? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Jadi untuk kurikulum merdeka nanti pada saat kita terapkan, kita tuh tidak diharapkan ada di posisi penghukum ini. Nih. Tapi ya sekurang-kurangnya di sini nih sebagai pemantau atau kalau boleh juga di manajer. Kalau anak itu berbuat masalah bisa kita selesaikan di sini. Kenapa begitu? Ini pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul nih ketika nah ini kalau saya kecewa sekali dengan kamu, itu berarti kita sebagai guru yang membuat anak itu merasa bersalah gitu, sebagai pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukan dengan benar, itu berarti kita sebagai penghukum. Ayo lakukan sebagai teman dan pemantau. Tes. Contoh yang punya saya, kita membimbingkan murid-murid yang bijak menggunakan HP untuk belajar. Yang kita percaya bahwa murid adalah bisa ditertibkan dalam penggunaan HP di sekolah. Selanjutnya di sekolah kita mengutamakan tertib penggunaan HP. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa penggunaan HP dilarang kecuali untuk belajar atau izin dari guru mata pelajaran. Selanjutnya kita warga di sekolah yakin untuk bisa menertibkan penggunaan
paham bahwa HP dapat menunjang belajar siswa. Jadi nyambung semua dengan iya. Harus nyambung semua kan, pertama sampai akhir. Ya bagusnya sih gitu Pak. Iya. Soalnya kan mau dimunculkan untuk budaya positif, bisa nggak nanti integrasi budaya atau seperti apa? Ataukah kita tetap tidak membolehkan atau membolehkan? Kalau membolehkan nanti seperti apa?
hasil dari diskusi kami, tolong perhatiannya ke depan. Oke, terima kasih. Yang pertama, nomor 1, kita memimpikan murid-murid yang jawaban kami adalah yang pertama adalah kami khususnya memimpikan murid-murid yang penuh sopan santun, ya. Yang kedua disiplinnya juga, kemudian yang bertanggung jawab, dan yang keempatnya saling menghormati dan menghargai sesama warga sekolah, seperti itu. Oke ya. Kemudian lanjut yang kedua adalah hasil diskusi kami, jawaban kami adalah untuk nomor 2, kita percaya bahwa murid adalah, di sini jawaban kami, kita percaya bahwa murid adalah generasi muda yang mampu menampilkan sikap yang sopan dan santun, dapat bertanggung jawab serta memiliki rasa toleransi yang tinggi terhadap sesama warga sekolah. Seperti itu. Lanjut nomor 3 dan 4, Mona Monika. Baiklah, saya akan melanjutkan jawaban nomor 3. Di sini pertanyaannya adalah di sekolah kita mengutamakan jawaban hasil diskusi kami. Yang pertama, kedisiplinan. Yang kedua, kebersihan lingkungan sekolah. Yang ketiga, kerapian. Yang keempat, rasa saling toleransi dan kerjasama sesama warga sekolah. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa jawaban kami, siswa harus disiplin mentaati peraturan yang berlaku di sekolah. Dilanjutkan oleh Bu Wulandari. Terima kasih. Part terakhir, melanjutkan bagian yang kelima, kita warga di sekolah yakin untuk menjadikan siswa menjadi generasi muda yang tertib serta bertanggung jawab. Dan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa jawabannya adalah kita dan warga di sekolah ini paham bahwa siswa akan mampu menjadi generasi yang tertib, bertanggung jawab, dengan tentunya dukungan dari guru di sekolah. Demikian jawaban dari kelompok kami. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita bahas satu-satu atau satu langsung munculkan di sana? Gimana? Langsung semuanya dulu atau satu? Ini kan satu gini kan, atau langsung munculkan di situ? Gimana?
yaitu di sekolah kita mengutamakan. Di sini jawaban kami, kalau di sekolah itu kita mengutamakan yaitu hasil mutu pendidikan. Ya. Nah, selanjutnya dari soal nomor 4. Nah, kalau nomor 4 ini, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah, dari jawaban nomor 3 kita sambung ke nomor 4 sesuai dengan mutu hasil pendidikan. Di sini jawaban kami yaitu mutu pendidikan akan menjamin mutu kelulusan siswa. Selanjutnya jawaban yang kedua itu bekerja lebih profesional. Itu jawaban dari kami. Ya, silakan mereka lanjutkan. Terima kasih Bu. Saya menutup dari kelompok kami. Nomor 5, hasil diskusi kami, kita warga di sekolah yakin untuk melaksanakan kesepakatan bersama dengan penuh konsisten dan komitmen sesuai dengan mutu kependidikan tadi. Ya. Kemudian nomor 6, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita sebagai warga di sekolah adalah yang menyokong sekolah meningkatkan kualitas belajar siswa. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ya, maju bersama, hebat semua. Ya. Yang lainnya, kelompok kembali. Mana saudaranya? Makasih tepuk kiri kami. Aduh, sabar dulu netizen, sabar dulu. Kena komentarnya. Ya, selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kami akan mempresentasikan hasil punya kami ya. Ini yang memfokuskan tentang kehadiran, yaitu kedisiplinan dan keaktifan siswa. Ya, ya. Perkenalkan kami dari Universitas Berumur. Jadi saya sebagai junior mengalah untuk nama universitas kami. Ya, untuk menjelaskan yang pertama itu saya serahkan kepada Kakanda Redi SPD. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok berapa kita Bu? Ya, dari kelompok kami, pertanyaan yang pertama adalah pertanyaannya kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Yang pertama, kami memimpikan murid-murid yang banyak alfanya itu bisa berkurang. Yang alfanya banyak bisa berkurang. Itu yang pertama. Kemudian kami memimpikan murid-murid supaya lebih disiplin lagi dalam belajar. Kemudian yang ketiga, lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, jawaban dari kelompok kami, murid yang banyak alfanya itu bisa berkurang. So, kami percaya bisa berkurang. Ya. Kemudian kami juga percaya bahwa murid yang tadinya kurang disiplin bisa menjadi lebih disiplin. Kemudian lagi yang ketiga, yang tadinya muridnya kurang aktif, yang menjadi lebih proaktif dan kegiatan belajar mengajar di kelas, ya, sehingga menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Kemudian untuk selanjutnya nomor 3 dan nomor 4. Ya, kayak pada Bunda ini. Ya, kami lanjutkan dari Universitas apa ini? Universitas Berumur. Jawaban nomor 3 dari kelompok kami, di sekolah kita mengutamakan yang pertama adalah kehadiran, yang kedua adalah kedisiplinan, dan yang ketiga adalah keaktifan dalam proses belajar mengajar. Kemudian soal nomor 4, jawaban kami adalah
murid di sekolah kita sadar betul bahwa kehadiran sangat penting. Yang kedua, kedisiplinan suatu keharusan. Yang ketiga, apa ini? Yang nulisnya Kakanda tadi. KBM harus aktif, dalam KBM harus aktif. Itu jawaban kami bertiga. Kami satu hati, satu tujuan. Selanjutnya diserahkan ke paling junior. Terima kasih Adinda Henry SPD. Saya lanjutkan sebagaimana anak Adinda dan Kakanda tadi. Oke, saya lanjutkan pertanyaan yang kelima itu adalah kita warga di sekolah yakin untuk yang pertama itu mengaktifkan kehadiran siswa, mendisiplinkan siswa dan mengaktifkan siswa dalam belajar mengajar ya. Kemudian yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham betul bahwa yang pertama itu adalah kehadiran yang mempengaruhi penilaian, kemudian kedisiplinan yang dapat mempengaruhi hasil belajar, dan keaktifan dapat memperbaiki nilai hasil belajar. Jadi kalau tidak kita perhatikan kehadiran, kedisiplinan, dan keaktifan siswa dalam belajar, bagaimana kualitas dan mutu siswa kita menjadi yang lebih baik. Jadi mutu tidak akan terjamin kalau tidak kita perbaiki, disiplinkan, dan aktif dalam belajar. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang salah, dan kami akhiri. Selamat sore. Saya serahkan Sapari SPD lagi. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sudah semua. Ya, kami dari kelompok Trio Wek untuk memaparkan budaya positif. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia. Tepuk tangan. Disiplin, taat peraturan, dan tertib mengikuti pembelajaran. Nomor 2, kita percaya bahwa murid adalah ini punya orang. Kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa yang harus dijaga. Ya, generasi dan penerus bangsa yang mempunyai kemampuan. Nah, jadi kita harus menjaga aset bangsa. Untuk selanjutnya kepada Pak Yogyakarta. Ya, terima kasih Pak Ketua, Pak Sapari ya. Ketua grup. Baik, yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan. Di sini kami mencatat anak-anak yang mandiri. Jadi meskipun pada saat itu hanya diberikan materi, tapi anak-anak memang sungguh-sungguh dari dalam dirinya ingin lebih aktif. Di sini kami menulis, kami berharap anak-anak bisa mandiri, kemudian kreatif, aktif, inovatif, ya. Jadi banyak hal yang kami ini untuk anak-anak. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul
bahwa di sini kami menulis mereka mempunyai potensi yang dapat digali menjadi siswa yang berprestasi, ya, berprestasi. Jadi murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka itu punya potensi. Jadi kita harus mengarahkan mereka ke arah potensinya biar dia dapat menjadi siswa yang berprestasi. Seperti itu. Ya, terakhir Pak, silakan. Just satu. Testing. Ya, kita lanjut ya. Nomor 5. Kita warga di sekolah yakin untuk jawaban kami menciptakan sekolah yang berkualitas dan mengembangkan potensi murid secara optimal, ya. Menciptakan sekolah yang berkualitas, ya. Intinya kita nggak kalah saing dengan orang-orang yang berada di kota meskipun kita di desa, ya itu. Kemudian selanjutnya kita dan warga di sekolah ini paham betul, ada betulnya ini. Ya, paham bahwa ya, guru harus bergerak menggerakkan ya, komunitas belajar yang diawali oleh nilai-nilai mandiri. Ya, guru itu adalah penggerak. Kalau nggak digerakkan siswa nggak tahu arahnya kemana. Nah, jadi harus diarahkan. Siswa yang nggak tahu arah jalan pulang, nggak tahu arahnya kita arahkan. Ya, kalau sekiranya salah kita kasih tahu, kita arahkan kemana jalan yang benar. Ya, tuntunlah. Guru itu adalah penuntun. Kita bisa menuntun siswa bagaimana agar siswa bisa mencapai sebuah tujuan. Ya, itu aja pembahasan dari kami dari kelompok berapa kita? Kelompok terakhir ya, yang menampilkan presentasi adanya. Ya, sekian dari kami, terima kasih. Ya, selamat. Laki-laki berapa senti itu pendek ini kalau di persepsi dia bisa sampai berapa senti Pak pendek masuk pada berapa senti? 2 senti maksimal 2 senti 2 senti 2 senti 2 senti Butak tuh yang di sini nih. 2 senti maksimal 2 senti Udah pasang. minimal Jadi berpakaian tuh. masih panjang maksimal boleh kan ada juga yang di sini ada yang dari panjang tidak sesuai aturan sekolah. Ya, dilarang menggunakan baju selain identitas sekolah. Apa sih? Berseragam sesuai aturan sekolah. Ya. Jadi kalau mereka pakai roti, siang-siang nggak boleh juga, nggak ada artinya. Jadi hujan lah, hujan karena kalau hari Senin kan sudah ada apa? Mereka yang Cuma kalau aja dari ibu sih, kita kasih kayak lagi apa lagi dibahas apa? Iya, ada. Udah. Ini berapa ini? 70 ya? Iya, Sebelum acara kita tutup, Mari kita kembali lagi berdoa. Dan saya bawakan dengan secara Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarraqana ba'dahu tafarruqan ma'suma. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Terima kasih kepada Bapak Sabari telah memimpin doa demikianlah kegiatan kita hari ini. Semoga apa yang kita dapat pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Bapak Guru, Ibu Guru hebat. Agustina. Ya, saya tadi minum teh manis lagi, sebenarnya memang betul-betul manis ya. Ya, jadi semoga kita nanti Bapak Ibu sekalian bisa menerapkannya di kegiatan di dalam aplikasi di sekolah. Saya tadi menunggu-nunggu kawan katanya mau berkunjung karena MKKS SMP hari ini di SMP 1 Timpah. Makanya saya menunggu sampai tertidur, saya menunggu sampai sekarang tidak tentang orangnya apakah belum selesai. Jadi kemarin waktu di kampus mengabari saya nanti mau mampir seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa, mungkin lupa nih. Atau mungkin setelah selesai nggak apa-apa. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu saja tadi sudah ditutup dengan doa sebenarnya. Jadi secara resmi ya, mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan dalam kegiatan workshop yang lainnya. Saya kira Bapak Ibu sekalian punya semangat untuk berubah seperti itu, karena tanpa berubah kita tidak akan selalu terkungkung dalam kebiasaan yang seperti itu. Nanti judul lagunya seperti lagu Tiara, berburung, terhukum, berpenjara, tidak bisa berbuat apa-apa, tapi jadilah guru yang bergerak hatinya, bergerak pikirannya, bergerak jasmaninya. Terima kasih. Semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.